Pernahkah kamu disakiti begitu dalam, sampai kamu rela membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka? Mila hanya ingin keadilan. Tapi malam itu, bisikan gelap menjawab doanya. Dan sejak saat itu, kematian mulai menagih satu persatu. Mila dulu percaya satu hal sederhana. Menikah akan menyelamatkan hidupnya. Dia membayangkan pernikahan sebagai pintu keluar dari kesepian panjang yang selama ini dia rasakan. Dalam pikirannya, rumah tangga adalah tempat pulang, tempat berbagi, cerita tanpa takut dihakimi. Tempat di mana dia akhirnya bisa merasa aman dan dihargai sebagai seorang perempuan. Harapan itu dia bawa dengan penuh keyakinan saat menikah dengan Hendra. Mila benar-benar percaya bahwa hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Tapi semua keyakinan itu runtuh sejak hari pertama dia menginjakkan kaki di rumah mertuanya. Rumah itu besar dan megah, temboknya tinggi, pagarnya kokoh, dan pintu kayunya berat saat dibuka. Dari luar, rumah itu terlihat seperti rumah keluarga terpandang, rapi dan berkelas. Tetangga sekitar sering memandang rumah itu dengan kagum. Tapi bagi Mila, rumah itu sama sekali tidak terasa seperti rumah. Udara di dalamnya dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena suasana yang membuat dada terasa sesak. Seolah-olah udara di sana tidak pernah benar-benar bergerak. Setiap langkah Mila di lantai rumah itu selalu terasa salah. Setiap terasa diawasi. Di rumah itu tinggal Ibu Susi, ibu dari Hendra, seorang perempuan yang selalu terlihat sempurna di depan orang lain. Rambutnya rapi, bajunya bersih dan mahal, senyumnya manis jika ada tamu. Tapi semua itu berubah ketika hanya ada Mila di dekatnya. Suara Ibu Susi berubah dingin, tatapannya tajam, dan kata-katanya seperti pisau. Perempuan kayak kamu itu cuma numpang hidup. Kalimat itu sering diucapkan sambil menatap Mila dari atas ke bawah, seolah Mila adalah barang tak berguna. Masak aja nggak becus, pantas anak saya sengsara. Padahal Mila sudah berusaha sekuat tenaga, bangun paling pagi, tidur paling malam, memastikan semua pekerjaan rumah beres tanpa celah. Kamu tahu diri sedikitlah. Jangan kebanyakan berharap. Kata-kata itu keluar hampir setiap hari, tidak pernah terlewat. Seperti rutinitas wajib yang harus Mila terima tanpa boleh membantah. Jika Mila diam, dia dianggap bodoh. Jika Mila menjawab, dia dianggap kurang ajar. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya perlakuan Ibu Susi, tapi sikap Hendra. Hendra, suaminya sendiri, selalu memilih diam. Saat ibunya memarahi Mila, dia menunduk. Saat Mila menatapnya berharap dibela, dia mengalihkan pandangan. Kadang dia pura-pura sibuk dengan ponselnya, kadang dia pergi keluar rumah. Tidak pernah sekalipun Hendra berdiri di depan Mila untuk melindunginya. Sudahlah, sabar aja. Itu saja yang kadang dia ucapkan, pelan, tanpa menatap wajah Mila. Hari-hari Mila pun berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Bangun pagi, membersihkan rumah besar yang terasa seperti penjara, memasak untuk orang-orang yang tidak pernah menghargainya, lalu tidur dengan mata basah. Tidak ada tawa, tidak ada pelukan, bahkan tidak ada percakapan hangat antara suami dan istri. Kesepian perlahan menggerogoti hati Mila. Dia sering duduk sendiri di kamar kecil yang diberikan kepadanya, menatap dinding kosong sambil bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya. Dia sudah berusaha menjadi menantu yang baik, istri yang patuh, perempuan yang tidak banyak menuntut. Tapi tetap saja, semua terasa tidak pernah cukup. Sampai suatu malam, saat suasana rumah sangat sunyi, Ibu Susi memanggil Mila ke ruang tengah. Nada suaranya datar, tapi wajahnya terlihat sangat serius. Mila berdiri di depan perempuan itu dengan tangan gemetar. "Hendra bakal cerai sama kamu," kata Ibu Susi, tanpa basa-basi. Dia pantas dapat perempuan yang lebih baik. Namanya Dina. Kalimat itu menghantam Mila seperti petir di siang bolong. Dadanya langsung terasa sesak. Telinganya berdengung. Dia merasa lantai di bawah kakinya menghilang. Mila menoleh ke arah Hendra yang duduk di sofa. Dia berharap Hendra membantah, berharap suaminya berkata bahwa itu tidak benar. Tapi Hendra hanya menunduk. Wajahnya pucat, tanpa satu kata pun keluar. Dari malatnya, dunia Mila seperti berhenti berputar saat itu. Beberapa hari kemudian, keputusan itu benar-benar terjadi. Tidak ada pembelaan, tidak ada permohonan maaf yang tulus. Hendra menceraikan Mila dengan wajah datar, seolah yang dia lepaskan bukan seorang istri, melainkan beban.
Tanpa air mata, tanpa penjelasan panjang, tanpa rasa bersalah, Mila diminta pergi dari rumah itu secepat mungkin. Pakaiannya dilempar ke dalam satu tas besar. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang menahan. Perlakuannya bahkan lebih hina dari pembantu. Saat Mila melangkah keluar dari rumah itu, melewati pintu berat dan gerbang besar yang dulu dia anggap sebagai pintu menuju kebahagiaan, dia berhenti sejenak. Dia menoleh sekali ke arah rumah megah itu. Rumah yang telah menghancurkan hatinya perlahan, hari demi hari. Di dadanya ada rasa sakit yang begitu dalam. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang gelap, panas, dan penuh amarah. Mila mengepalkan tangannya erat-erat. Saat itu, dia belum tahu bahwa rasa gelap itulah yang nantinya akan menuntunnya pada jalan yang tidak pernah bisa dia bayangkan sebelumnya. Malam-malam Mila berubah sejak dia keluar dari rumah. Sejak hari pertama tinggal sendiri di kamar kontrakan sempit, tidurnya tidak pernah lagi nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menekan dari dalam. Dia sering terbangun mendadak dengan napas tersengal, jantung berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Lampu kamar sering dia nyalakan sampai pagi, tapi cahaya kuning redup itu tidak pernah benar-benar mengusir rasa gelisah. Setiap sudut kamar terasa seperti menyimpan bayangan. Setiap suara kecil, entah itu tikus di atap atau motor lewat di luar, selalu membuat Mila tersentak. Lalu mimpi-mimpi itu mulai datang. Dalam tidurnya, Mila selalu melihat rumah Ibu Susi. Rumah besar itu berdiri sendirian di tengah kegelapan, tanpa lampu, tanpa suara. Perlahan, api muncul dari dalamnya. Tapi api itu bukan merah atau kuning seperti api biasa. Api itu hitam, pekat, bergerak pelan seperti asap yang menyala. Tidak ada suara terbakar, tidak ada panas, hanya cahaya gelap yang menjalar di dinding-dinding rumah. Di dalam mimpi itu, Mila berdiri tak jauh dari gerbang. Dia ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya terasa tertanam ke tanah. Saat API Hidem itu mulai melahap seluruh rumah. Suara pelan terdengar di telinganya. Suara itu berbisik, sangat dekat, seolah keluar dari dalam kepalanya sendiri. Balas. Mereka harus merasakan. Mila selalu terbangun tepat setelah bisikan itu terdengar. Nafasnya terengah, tenggorokannya kering, dan dadanya terasa panas. Dia menutup telinganya, menggeleng karas-karas, berusaha menolak semua itu. Enggak, aku enggak mau, gumamnya berulang kali. Awalnya Mila mencoba melawan perasaan itu. Dia mencoba menyibukkan diri, mencari kerja seadanya, membersihkan kamar, memaksa dirinya tersenyum di depan orang lain. Tapi saat malam tiba, semua pertahanan itu runtuh. Kesepian datang lebih kuat, membawa kembali rasa sakit dan penghinaan yang pernah dia terima. Setiap kali dia teringat wajah dingin Ibu Susi, tatapan kosong Hendra, dan senyum Dina yang muncul di foto-foto media sosial, dadanya kembali terasa perih. Rasa marah yang dia pendam perlahan berubah bentuk. Tidak lagi sekadar sedih, tapi menjadi sesuatu yang lebih gelap. Suara bisikan itu semakin sering muncul. Bahkan saat Mila terjaga, saat dia mencuci piring di kontrakan, dia mendengar suara itu di belakang telinganya. Saat dia duduk sendiri di malam hari, suara itu muncul di kepalanya. Mereka hidup bahagia, sementara kamu hancur. Kamu pantas dibela. Balas saja, sedikit saja. Mila menutup telinga, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu seolah tumbuh dari pikirannya sendiri. Pada suatu malam, setelah mimpi buruk yang terasa lebih nyata dari biasanya, Mila duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Air matanya jatuh tanpa suara. Di saat itulah sebuah nama muncul di benaknya. Nama yang dulu sering dia dengar sebagai bisikan dari orang-orang kampung, tapi selalu dia abaikan. Seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa, jauh dari keramaian, butuh. Beberapa hari sampai Mila benar-benar memberanikan diri. Setiap langkah menuju tempat itu terasa berat, tapi juga seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat akhirnya dia sampai, hari sudah menjelang sore. Langit mendung, angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah. Rumah dukun itu berdiri, sendiri, kecil, dan gelap. Catnya mengelupas, halamannya dipenuhi rumput liar. Begitu Mila melangkah masuk,
Bau kemenyan langsung menusuk hidungnya. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti menekan dada. Dukun itu sudah tua, rambutnya putih kusut, matanya cekung tapi tajam. Tatapannya membuat Mila merasa seperti sedang dilihat sampai ke bagian terdalam dirinya. Tanpa banyak bertanya, Mila menceritakan semuanya. Dari pernikahan yang dia harapkan, penghinaan yang dia terima, sampai bagaimana dia diusir tanpa harga diri. Suaranya bergetar, tangannya gemetar, tapi dia terus bicara seolah kalau dia berhenti, hatinya akan pecah di akhir. Ceritanya, Mila menunduk dan mengucapkan kalimat yang sejak lama berputar di kepalanya. Aku mau mereka menderita, seperti aku. Ruangan itu mendadak terasa lebih sunyi. Dukun itu tidak langsung menjawab, dia menatap Mila lama sekali, seolah menimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara rendah dan pelan, dia berkata, kalau pintu ini dibuka, gak bisa. Ditutup lagi, balasannya bisa kena ke kamu. Mila mengangkat wajahnya, matanya merah, tapi tatapannya mantap. Aku gak peduli, jawabnya lirih. Aku sudah kehilangan semuanya. Dukun itu menghela napas panjang. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mulai menyiapkan ritual. Lilin-lilin kecil dinyalakan, asap kemenyan semakin tebal, dan mantra-mantra pelan mulai dilantunkan. Mila diminta menyebut nama-nama itu dengan jelas. Setiap nama terasa seperti luka lama yang kembali disayat. Ibu Susi, Hendra, Dina. Saat ritual selesai, tubuh Mila terasa ringan, tapi juga aneh. Seperti ada sesuatu yang keluar dari dadanya, tapi juga ada sesuatu yang masuk menggantikannya. Duke itu menatapnya sekali lagi sebelum berkata, sekarang pulang. Apa yang kamu minta akan berjalan dengan caranya sendiri. Beberapa hari pertama setelah itu, tidak ada apa-apa. Mila hampir berpikir semua itu hanya keputusasaan saja. Tapi kemudian, kabar pertama datang. Ibu Susi tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya ruam kecil di lengannya, tapi dalam hitungan hari, ruam itu menyebar ke seluruh tubuh. Kulitnya memerah, lalu mengering dan mengelupas seperti terbakar dari dalam. Dokter sudah memeriksa, tes sudah dilakukan, tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan penyebabnya. Mila melihat foto-foto itu. Dari ponsel seorang teman, jantungnya berdebar kencang. Ada rasa puas yang aneh muncul di dadanya, tapi bersamaan dengan itu, ada rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Belum selesai sampai di situ. Tak lama kemudian, Hendra mulai sakit. Tubuhnya yang dulu sehat mendadak lemas. Berat badannya turun drastis. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Dia sering melamun jerang bikara, dan katanya sering terbangun di malam hari sambil berkeringat dan gemetar. Mila mendengar kabar itu tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang berkata bahwa semua ini adil, bahwa ini balasan yang pantas. Lalu kabar tentang Dina datang. Dina yang sedang hamil mulai mengalami penderitaan yang paling mengerikan. Setiap malam dia menjerit kesakitan. Dia mengatakan pada orang-orang bahwa saat gelap, dia merasakan sesuatu bergerak di perutnya. Bukan gerakan bayi yang wajar, tapi seperti ada tangan kecil yang mencakar dari dalam. Dokter menyebutnya stres. Keluarga menyebutnya halusinasi, tapi teriakan Dina setiap malam terdengar nyata dan penuh ketakutan. Mila melihat semua itu dari kejauhan. Dia tidak mendekat, tidak muncul, hanya mengamati seperti penonton dari balik tirai. Pada awalnya, dia merasa puas. Ada senyum tipis yang kadang muncul tanpa dia sadari. Untuk pertama kalinya, orang-orang yang melukainya terlihat lemah. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Saat malam tiba, suara bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih menekan. Ini belum selesai. Mila terbangun dengan tubuh gemetar. Dia duduk di tepi kasur, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa takut mulai merayap masuk, menggantikan kepuasan yang sempat dia rasakan. Dia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah dia lepaskan ke dunia ini. Di dalam keheningan malam itu, Mila menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Apapun yang sedang terjadi, sudah bergerak terlalu jauh, dan dia tidak lagi yakin apakah semua ini benar-benar bisa dia hentikan. Kabar kematian itu datang bertubi-tubi, seperti hujan deras yang jatuh tanpa jeda. Awalnya Mila mendengar dari tetangga, kontrakannya yang sedang menonton berita di ponsel. Nama Ibu Susi disebut lebih dulu. Perempuan itu ditemukan tak bernyawa di kamarnya sendiri. Kulitnya mengelupas parah, seperti terbakar,
Tapi tidak ada bekas api, tidak ada korsleting, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Wahanya Koku, matanya terbuka setengah, seolah masih melihat sesuatu yang mengerikan. Tepat sebelum nyawanya pergi, Mila duduk terpaku saat mendengar kabar itu. Tangannya gemetar memegang gelas air yang bahkan tidak sempat dia minum. Dadanya berdebar keras, bukan karena kaget semata, tapi karena ada bagian dalam dirinya yang langsung tahu bahwa ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, kabar kedua datang. Hendra menyusul. Mila mendengar Hendra meninggal di rumah sakit dini hari. Saat hanya ada perawat jaga, tubuhnya ditemukan kaku di ranjang. Matanya melotot lebar, mulutnya sedikit terbuka seperti ingin berteriak. Dokter menyebut henti jantung mendadak. Tapi perawat yang terakhir melihatnya bersumpah bahwa sebelum meninggal, Hendra berbisik ketakutan, memohon agar sesuatu yang tidak terlihat menjauh darinya. Nama Mila sempat disebat-sebat oleh orang-orang yang masih ingat masa lalu, tapi tidak yang berani menghubungkannya secara langsung dengan kejadian itu. Semua terlalu aneh untuk dicerna dengan logika. Dan lalu, kabar yang paling mengerikan pun datang. Dina meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Katanya, sebelum menghembuskan napas terakhir, Dina menjerit histeris sambil mencengkeram perutnya sendiri. Wajahnya penuh air mata dan ketakutan. Dia berteriak bahwa ada sesuatu yang mencengkeram bayinya dari dalam. Dokter dan bidan tidak menemukan penyebab yang jelas. Tidak ada komplikasi medis yang cukup kuat untuk menjelaskan penderitaan itu. 3 nyawa hilang. 1 keluarga lenyap. Saat kabar itu benar-benar sampai ke telinga Mila, dia tidak langsung berteriak atau tertawa. Dia justru menangis. Tangisnya pecah di kamar kontrakan yang sempit, sendirian, tanpa siapapun yang mendengar. Tangisan itu bukan tangis kemenangan, bukan pula tangis lega. Itu adalah tangis ketakutan. Karena di saat yang sama, tubuh Mila mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Awalnya hanya rasa panas di kulit, seperti demam ringan. Mila mengira itu kelelahan atau kurang tidur. Tapi saat dia bercermin keesokan paginya, dia melihat bercak merah kecil di lengannya. Persis seperti ruam yang pernah dia lihat di foto Ibu Susi. Dalam 2 hari, ruam itu menyebar. Kulitnya terasa perih, kering, dan seperti ditarik dari dalam. Setiap sentuhan terasa menyakitkan. Mila mulai sulit bernapas. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang duduk di atasnya saat dia berbaring. Malam-malamnya berubah menjadi siksaan. Setiap kali lampu dipadamkan, Mila mendengar suara tawa pelan di sudut kamar. Tawa itu bukan tawa manusia. Nadanya rendah, serak, dan terdengar puas. Kadang suara itu muncul dari belakang lemari, kadang dari dekat pintu kamar mandi, kadang tepat di dekat telinganya. Mila menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Dia menggeliat kesakitan di atas kasur. Tubuhnya panas dingin, keringat bercucuran, dan kulitnya terasa seperti terbakar dari dalam. Dalam setengah sadar, Mila melihat beangkan-beangkan hitam bergerak di dinding. Bentuknya tidak jelas, tapi selalu terasa mengawasi. Di sela-sela penderitaan itu, kata-kata sang dukun terngiang kembali di kepalanya. Energi gelap itu tidak pernah pergi. Dia hanya berpindah. Mila mulai mengerti maknanya dengan cara yang paling kejam. Apa yang dia lepaskan ke dunia tidak menghilang bersama kematian mereka. Energi itu hanya menyelesaikan putarannya. Dan sekarang, giliran Mila membayar, dia mencoba mencari pertolongan. Dia menelepon orang-orang yang dulu dia kenal, tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Ada yang bilang itu hanya penyakit kulit. Ada yang menyuruhnya ke dokter. Ada juga yang pelan-pelan menjauh. Mungkin karena aura Mila sudah berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus. Dokter tidak menemukan penyebab pasti. Tes darah normal. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penyakit berat. Tapi kondisi Mila terus memburuk. Setiap malam, penderitaannya semakin menjadi. Dia sering terbangun sambil menjerit, merasa ada tenggen-tenggen dingin mencengkeram lengannya, kakinya, bahkan lehernya. Dalam kondisi setengah sadar, Mila melihat wajah-wajah itu muncul di kegelapan. Wajah Ibu Susi dengan kulit mengelupas, wajah Hendra dengan mata melotot kosong, dan wajah Dina yang pucat menatapnya sambil menangis, memeluk perutnya yang kosong. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya menatap, tatapan yang penuh tuntutan dan rasa sakit. Mila mencoba berdoa, mencoba meminta ampun,
tapi kata-kata tidak pernah keluar dengan utuh. Setiap kali dia berusaha menyesal, suara tawa itu kembali terdengar, seolah mengejek usaha terakhirnya hari demi hari. Mila semakin lemah. Tubuhnya hampir tidak mampu bangun dari kasur. Ruam di kulitnya berubah menjadi luka kering yang perih. Nafasnya pendek-pendek. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Beberapa hari setelah kematian keluarga Hendra, Mila tidak lagi terlihat keluar dari kontrakannya. Tetangga mulai curiga karena bau aneh tercium dari dalam kamar. Bau anyir yang menusuk bercampur dengan aroma kemenyan samar yang entah berasal dari mana. Saat pintu akhirnya didobrak, Mila ditemukan sudah tidak bernyawa di atas kasurnya. Tubuh Nia kaku, wajahnya terdistorsi seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Mulutnya terbuka, matanya sedikit terbelalak, dan kulitnya mengelupas di beberapa bagian. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka bekas senjata. Tidak ada racun yang ditemukan, hanya udara di kamar itu yang terasa dingin dan berat membuat siapapun yang masuk merinding tanpa alasan jelas. Orang-orang yang membantu evakuasi bersumpah mereka mendengar suara pelan, seperti napas atau tawa yang cepat menghilang begitu jenazah diangkat. Sejak kejadian itu, kisah Mila menyebar pelan-pelan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi banyak yang percaya pada satu hal. Dendam memang bisa membalas luka, tapi dendam tidak pernah berhenti di satu titik. Dia akan terus berjalan, mencari siapapun yang terhubung dengannya, sampai akhirnya menagih bayaran paling mahal. Dan biasanya, yang terakhir membayar bukan orang yang paling jahat, melainkan orang yang pertama kali menyalakan apinya.